Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8. Saya ucapkan selamat ya, karena kalian sudah berhasil naik kelas menjadi kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mengawali pembahasan materi pada bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun materi yang akan dibahas pada bab 1 ini yaitu diantaranya Subbab A, membahas bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila di negara kita. Kemudian dilanjutkan pada materi Subbab B, bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di negara Indonesia, yang dimana pada Subbab B ini membahas terlebih dahulu materi bagian 1 mengenai Pancasila sebagai dasar negara, kemudian bagian 2 membahas bagaimana makna Pancasila sebagai pandangan hidup di negara Indonesia, dan dilanjutkan pada bagian 3 mengenai bagaimana pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian selanjutnya dilanjutkan pada materi Subbab C, di mana kita sebagai pelajar diajak untuk bisa menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pada Subbab C ini diawali dengan pembahasan bagian 1 mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian dilanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pada pertemuan pertama ini, mari kita bahas materi pada Subbab A terlebih dahulu ya. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 8, Kurikulum 2013, revisi 2018, pada halaman 2 sampai halaman 5 ya. Mari kita mulai saja. Materi Subbab A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang ke-1, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Karena Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal katanya berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas, sehingga kedua kata tersebut disatukan yang berarti batu sendi yang 5. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 tersebut yaitu diantaranya dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Kita beralih kepada pendapat Muhammad Yamin mengenai Pancasila yang sudah kita kenal saat ini. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar.
Sehingga dari kedua kata tersebut, Pancasila diartikan sebagai 5 dasar yang berisi aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dan sesuai dengan pembahasan materi kali ini, kedudukan Pancasila di negara Indonesia adalah sebagai dasar negara. Yang berarti Pancasila dijadikan sebagai aturan yang paling dasar untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun fungsi Pancasila di negara Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila memang sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Kemudian selanjutnya fungsi yang kedua yaitu Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya, fungsi Pancasila yang keempat adalah berfungsi sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan hasil perjanjian dan kesepakatan para pendiri negara untuk dapat ditaati bersama-sama. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan masing-masing, menjadi manusia yang beradab, manusia Indonesia yang bersatu, kemudian menjunjung tinggi musyawarah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila berfungsi sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai aturan dasar dalam mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, arah, dan tujuan dari pembangunan. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan Subbab B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan catatlah materi yang sudah kalian pahami mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.